Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hanif dengan NIM 20.240.0006. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang berkaitan dengan keamanan sistem. Keamanan sistem sendiri yaitu perlindungan yang diberikan secara otomatis kepada sistem informasi untuk mencapai tujuan yang dapat diterapkan dalam menjaga integritas, ketersediaan dan sumber daya sistem informasi, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, firmware, informasi atau data, dan telekomunikasi. Next, saya akan menjelaskan beberapa tujuan keamanan sistem. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Bentuk serangannya antara lain bisa mencuri data atau kebocoran data. Contoh, email seorang pemakai atau user tidak boleh dibaca oleh administrator. Kalau hal ini kita kaitkan dengan data pribadi yang sifatnya private, maka disebut juga privacy. Confidentiality ini berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contohnya data yang sifatnya pribadi, tempat tanggal lahir, social security number, nomor kartu kredit. Ini harus dapat diproteksi dalam penggunaan dan penyebarannya. Bentuk serangannya yaitu usaha penyadapan atau dengan program sniffer. Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga confidentiality atau kerahasiaan yaitu salah satunya dengan menggunakan teknologi kriptografi. Next, yang kedua ada integrity atau keutuhan, yaitu informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Artinya bahwa semua data tersedia dalam keadaan utuh dan lengkap sesuai apa adanya, menjamin bahwa data tersebut tidak dapat dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Contohnya, email diintercept di tengah jalan, kemudian diubah isinya, lalu diteruskan ke alamat yang dituju. Bentuk serangan ini antara lain adanya virus, Trojan horse, atau man-in-the-middle attack. Man-in-the-middle attack artinya ada pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin, di mana seorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga integriti antara lain kontrol akses. Kontrol akses merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa individu atau pihak tertentu hanya dapat melakukan sejumlah aksi tertentu. Kemudian ada backup dan recovery. Backup data merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan dengan menyalin data dan menyimpannya di lokasi alternatif yang aman sebagai persiapan ketika data mengalami kerusakan atau hilang. Recovery data merupakan proses pemulihan sistem yang bermasalah agar bisa pulih seperti sedia kala. Lalu bentuk usaha lain untuk menjaga integriti yaitu melakukan checksum, merupakan serangkaian angka yang dihasilkan melalui fungsi matematika untuk memastikan bahwa blok data yang diberikan tidak berubah. Next, yang ketiga ada availability atau ketersediaan, yaitu berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contohnya, denial of service attack, di mana server dikirimi permintaan, biasanya palsu yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash. Terus ada juga mail bomb, di mana seorang pemakai dikirimi email bertubi-tubi, katakanlah ribuan email dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya atau kesulitan mengakses emailnya. Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga availability atau ketersediaan yang pertama penerapan perangkat IPS guna untuk mengantisipasi ancaman serangan tertentu seperti DDoS yang dapat mengganggu ketersediaan suatu layanan. Yang kedua, perangkat lunak antivirus untuk menghentikan worm atau program berbahaya lainnya yang mengganggu kondisi jaringan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tujuan keamanan sistem. Sekian dan terima kasih.